Masuk nih. Iya kok. Puskesmas MU.
Bu Marta, mohon izin minta tolong dicek jurusan mana yang belum hadir.
Mohon izin Pak Kabak. Ya, kita mulai. Ya. Ya. Bisa kami mulai, Pak? Ya, silakan ya, ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadari wa yassir li amrin wahlul. Para penanggung kemahasiswaan dan yang kami bangga sosialisasi SKKM pada hari ini. Kegiatan ini dilaksanakan seyogyanya untuk merefresh kembali pasar. Mungkin ada beberapa sedikit perubahan, ada beberapa aplikasi, ada beberapa yang di aplikasi yang Bapak Ibu penanggung jawab kemahasiswaan dan adik-adik mahasiswa perlu ketahui bahwa apa-apa saja yang perlu dimasukkan untuk SKKM ini. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut terkait dengan SKKM ini, kami mohon Bapak Kabak untuk membuka kegiatan ini dengan resmi kepada Bapak, disilakan. Ya, terima kasih Ibu Dwi Kasubag Administrasi Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para penanggung jawab kemahasiswaan, adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi tentang SKKM. Jadi kita ketahui dalam di Permenristek Dikti bahwa diamanatkan bahwa setiap alumni itu harus mempunyai ada ijazah, kemudian ada transkrip nilai, ada sertifikasi sertifikat kompetensi dan SKPI. Nah, pada hari ini mungkin kita merefresh kembali seperti dikatakan oleh Ibu Kasubag Akademik tadi bahwa ada hal-hal yang perlu kita refresh bersama. Tentu nanti akan dijelaskan secara detail oleh teman-teman dari akademik. Barangkali untuk mengefisienkan waktu, pertemuan pada siang hari ini di tengah hujan yang begitu lebat, ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan pada hari ini kita mulai dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dwi. Terima kasih atas kesediaan Pak Kabak membuka kegiatan pada hari ini. Ya, terima kasih juga atas kehadiran K-Unit IT di sini dan staf untuk membackup kami terkait dengan aplikasi SKKM yang ada di Siakat. Mohon izin nanti bantuannya Pak Manji untuk menyampaikan terkait sosialisasi SKKM melalui aplikasi di Siakat. Tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu pengantar terkait SKKM. Ya, mohon izin saya share screen. Jadi latar belakang adanya SKKM ini adalah bahwa seluruh mahasiswa selain memiliki kompetensi hard skill, mahasiswa juga membutuhkan soft skill, di mana SKKM itu sendiri akan menjabarkan kemampuan-kemampuan soft skill apa yang telah dimiliki oleh mahasiswa selama mahasiswa menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Makassar. Jadi untuk Diploma 3 selama 3 tahun minimal, dan untuk sarjana terapan minimal selama 4 tahun. Materi penilaian SKKM itu sendiri untuk penalaran, dia berupa karya ilmiah, peserta seminar ataupun workshop, pelatihan kewirausahaan, misalnya pembinaan dan pengembangan bahasa Inggris. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang pernah mengikuti
seminar, kalau di Poltekkes Makassar itu kan kita setiap 2 minggu ada seminar Pak Fajar, yang seminar per 2 minggu itu, yang internasional ya. Jadi itu bisa dimasukkan sebagai penilaian dalam SKKM. Ketika itu pun mahasiswa tidak mampu memenuhi SKKM selama mengikuti perkuliahan di Poltekkes Makassar. Jadi jika memang SKKM-nya sudah terpenuhi, sebaiknya untuk yang peserta seminar ataupun workshop itu jangan dimasukkan dulu. Jadi lebih baik memasukkan kegiatan-kegiatan yang lain dulu, misalnya seperti ini organisasi kemahasiswaan yang poin terakhir. Jadi ketika mahasiswa aktif di pengurusan organisasi, angka kreditnya tersendiri. Jadi dia aktif dalam organisasi internal di Poltekkes Makassar ataupun yang di luar. Yang di luar itu seperti Forkompi atau FKMPI. Itu kreditnya juga lain kalau mahasiswa mengikuti organisasi kemahasiswaan dengan skala yang berbeda. Kalau di tingkat BEM ataupun HMJ itu kan skalanya tingkat Poltekkes Makassar, tapi kalau skala Forkompi ataupun FKMPI itu adalah skala nasional. Terus saya jelaskan yang kedua terkait dengan kegemaran. Bakat dan kegemaran, sertifikat juara lomba untuk di bidang olahraga, seni budaya, pramuka, misalnya di latihan gabungan ataupun di dalam SK kesejahteraan, misalnya dia aktif dalam kegiatan koperasi ataupun kerohanian. Kalau di Poltekkes Makassar sendiri itu sebenarnya belum ada yang namanya koperasi, karena beberapa kali kami melakukan koordinasi dengan BEM untuk membuka koperasi, tapi di organisasi-organisasi mahasiswa itu sudah memiliki biro-biro terkait dengan koperasi. Untuk kemasyarakatan, misalnya mahasiswa aktif dalam kegiatan daerah binaan dan maupun penyuluhan. Jadi memang banyak proposal yang masuk dari Ormawa untuk pelaksanaan baksos dan daerah binaan. Itu bisa dijadikan poin untuk SKKM. Selanjutnya, ketentuan SKKM itu bisa berupa bukti kehadiran, sertifikat ataupun bukti lain yang dijadikan dasar penentuan angka kredit. Ada legalisasi kegiatan, misalnya ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh jurusan ataupun penanggung jawab kemahasiswaan tingkat direktorat atau Wadir 3. Angka kredit untuk mahasiswa D3 minimal 16 angka kredit, untuk mahasiswa D4 minimal 20, sedangkan untuk mahasiswa alih jenjang minimal 10 angka kredit. Jadi ini angka kredit ini harus terpenuhi, wajib terpenuhi untuk seluruh mahasiswa. Untuk mahasiswa D3 minimal 16 angka kredit. Jadi jika mahasiswa pada akhir semester, misalnya di semester 6 untuk mahasiswa tingkat 3 belum dapat memenuhi poin 16 angka kredit, ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa bisa mengambil dari sertifikat-sertifikat mengikuti seminar. Mekanisme penilaian SKKM, jadi di sini mahasiswa mengisi data aktivitas prestasi di Siakat dengan melampirkan bukti fisik, lalu admin kemahasiswaan tingkat jurusan atau penanggung jawab kemahasiswaan tingkat jurusan ini melakukan validasi data aktivitas prestasi setiap semester. Kenapa setiap semester? Nanti itu akan disampaikan mungkin oleh K-Unit IT. Lalu kami di Direktorat Subak Administrasi Akademik akan mencetak SKPI pada semester akhir setelah mahasiswa dinyatakan lulus. Untuk bobot angka kredit, ini adalah kegiatan wajib Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa bahwa PKKMB dan LKMM itu adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Dengan poin PKKMB itu 4 angka kredit dan LKMM itu 4 angka kredit.
Untuk kepengurusan organisasi, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kepengurusan nasional untuk ketua dia angka kreditnya 3, sedangkan untuk wakil ketua sampai ke peserta dia angka kreditnya 1. Biasanya kita untuk mahasiswa Poltekkes Makassar kepengurusan FKMP ataupun Forkompe itu hanya sampai di ketua bidang. Selama ini belum ada yang di ketua. Untuk regional, provinsi, kota atau kabupaten, ketua itu 2, sedangkan ke bawahnya adalah 1. Untuk kepanitiaan, ini angka kreditnya seperti ini. Nanti juga akan kami share sebenarnya panduan, dan ini juga muncul di aplikasi Siakat. Mohon izin Pak Fajar atau Pak Manji, apakah ini akan muncul di aplikasi? Pak Ya, Fajar? muncul. Iya, baik, makasih. Jadi adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu di kemahasiswaan sebenarnya sudah bisa mengetahui bahwa berapa poin SKKM yang dihasilkan oleh mahasiswa. Pengalaman tahun ini itu berlebih, sangat berlebih. Dan itu sebenarnya kami butuh Bapak Ibu di kemahasiswaan untuk memverifikasi sertifikat-sertifikat apa yang sebenarnya layak untuk diverifikasi untuk setiap mahasiswa. Ini adalah bobot angka kredit kejuaraan, kompetisi, ataupun perlombaan. Jadi tingkatan-tingkatannya berbeda, mulai dari internal kampus sampai internasional. Ini untuk kegiatan penelitian, pengabdian, seminar, kuliah tamu, dan kegiatan ilmiah lainnya. Ini untuk tim promosi atau partisipasi kegiatan direktorat, organisasi profesi, ataupun dinas kesehatan. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelum kita ke sesi diskusi ataupun tanya jawab, kami serahkan ke K-Unit IT untuk menyampaikan terkait dengan aplikasi. Kepada Pak Manji, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mereview kembali seperti apa cara untuk mengupload dokumen SKKM. Ini saya share screen langsung ke aplikasi saja. Oke. Jadi di aplikasi itu kalau teman-teman lihat ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok aktivitas. Jadi misal saya perkecil dulu di sini, perkecil seperti ini. Oke. Nah ini. Yang pertama adalah kelompok sains, kedua adalah seni, kemudian ketiga adalah olahraga, kemudian pengembangan soft skill, pengurus organisasi kampus, lalu kemudian ada kepanitiaan. Untuk sains, seni, dan olahraga itu lebih ke juara-juara kompetisi ya. Ya misal kayak sains itu juara misalnya internasional juara 1 misalnya skornya 5 dan seterusnya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya ikut kompetisi lalu kemudian dapat juara, tinggal lihat saja dia ada di kelompok mana nih. Apakah kelompok sains, apakah kelompok seni, atau kelompok olahraga. Saya kasih contoh, kemarin ada beberapa teman-teman kalian yang berprestasi kan ya. Ada yang dari Porda kalau tidak salah, ada yang lomba karya tulis ilmiah apa segala macam, itu tinggal melihat nih mereka ada pada kelompok mana. Jadi nanti nilainya, nilai SKKM-nya otomatis akan muncul. Oke, otomatis akan muncul. Kemudian pengembangan soft skill. Pengembangan soft skill ini sudah ada menunya teman-teman ya, sudah ada menunya seperti PKKMB, lalu kemudian latihan kepemimpinan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan apakah wajib untuk ikut latihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh HMJ, jawabnya adalah untuk HMJ tingkat dasar itu wajib hukumnya teman-teman ya, untuk ikut latihan kepemimpinan, karena itu terkait dengan soft skill. Ya nanti mungkin kalau latihan kepemimpinan tingkat lanjut itu nanti tinggal pilihan, mau ikut atau tidak. Yang jelas dasar itu wajib hukumnya karena dia ada pengembangan soft skill. Lalu kemudian pelatihan soft skill lainnya. Pelatihan soft skill lainnya itu seperti kegiatan-kegiatan soft skill yang diselenggarakan oleh direktorat ya. Misal kayak kemarin ada public speaking kalau tidak salah, ada kemudian bagaimana cara membuat kurikulum vitae misalnya,
Itu semua kalau misalnya teman-teman ikut kegiatan itu, maka poinnya bisa masuk di pelatihan soft skill lainnya. Lalu kemudian pengurus organisasi kampus juga ada di sini. Yang saya mau garis bawahi di sini teman-teman, pilihan teman-teman itu misalnya hanya mau mencantumkan sertifikat seminar, itu sebenarnya bisa, tidak ada masalah, hanya sertifikat seminar. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa SKKM ini nanti akan dikonversi menjadi surat keterangan pendamping ijazah. Artinya nanti kalau Anda selesai, tidak hanya dapat ijazah sama transkrip, tetapi ada satu dokumen penting, yaitu surat keterangan pendamping ijazah, di mana di dalam surat keterangan pendamping ijazah itu tercantum track record teman-teman selama menjadi mahasiswa. Contoh, kalau misalnya teman-teman mau masa bodoh, maaf, tanda kutip, saya mau saja saya upload kegiatan seminar saja. Maka nanti di surat keterangan pendamping ijazahmu akan tercantum seminar-seminar yang kau ikuti. Dan kalau orang ikut seminar, saya pikir tidak akan mendapatkan nilai tambah pada dirimu. Kebayang nggak kalau misalnya kegiatan yang ada di surat keterangan pendamping ijazah itu tercantum misalnya pelatihan desain grafis, pelatihan public speaking, pelatihan pembuatan kurikulum vitae, atau pelatihan misalnya teman-teman diisi pelatihan konselor menyusui misalnya, atau pelatihan apa yang di keperawatan misalnya. Workshop apa misalnya fisioterapi misalnya, itu misalnya yang muncul, lalu kemudian ketika Anda melamar pekerjaan dan melampirkan surat keterangan pendamping ijazah itu, maka si penerima kerja bisa melihat nih track record, oh ternyata si yang bersangkutan ini sudah pernah ikut pelatihan ABCDE, gitu, sehingga mereka lebih yakin untuk bisa menerima Anda sebagai pegawai dibanding misalnya seminar-seminar yang Anda upload. Seperti itu teman-teman, ini hanya pilihan. Tetapi saran saya, masukan saya kepada teman-teman, lebih baik fokus kepada sesuatu yang bisa membanggakan, menjadi nilai tambah buat teman-teman sekalian pada saat nanti selesai di Poltekkes Kemenkes Makassar. Baik, itu sekedar pengantar ya bagian-bagian ini. Kemudian kalau misalnya kita mau masuk di aplikasinya, itu masuk di mana? Coba saya ambil satu contoh mahasiswa ya. Mudah-mudahan kita ambil siapa namanya di sini, saya random saja ya. Misalnya saya login sebagai mahasiswa. Oke. Mudah-mudahan mahasiswa ini aktif ya, supaya bisa kita lihat rekam jejaknya seperti itu. Baik, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti kalau mau menginput kegiatan prestasi itu ada di bawah, sebelah kanan bawah nih. Di sini ada menu poin, aktivitas, dan prestasi. Jadi tinggal diklik saja ini. Nanti tinggal pilih nih tahun akademiknya. Ya, disampaikan tadi sebaiknya diisi per semester nih. Misalnya sekarang kan 2022 nih. Tinggal milih jenis, nanti tinggal tambah gitu ya. Ya. Nanti diisi saja isian ini sesuai dengan menu yang ada di sini. Jadi misalnya kemarin misalnya juara 1 internal kampus misalnya gitu kan ya. Iya. Juara 1 internal kampus semester berapa, nama aktivitasnya apa, tinggal diisi nih. Saya kira teman-teman bisa baca nih tingkat prestasinya apa segala macam. Nanti tinggal dokumen fisiknya apa diupload, lalu kemudian teman-teman bisa simpan. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah menyimpan dokumen-dokumen ini, maka nanti bagian kemahasiswaan jurusan akan memverifikasi nih. Beliau nanti akan melihat sertifikat yang Anda upload apakah sesuai dengan jenis kegiatan yang Anda cantumkan. Kalau misalnya sudah, mereka akan memverifikasinya. Lalu kemudian nanti mereka akan memindahkan ke SKPI untuk nanti dicetak seperti itu. Oke. Saya pikir paling bagus memang di akhir semester ya kita mengupload dan merekap. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengupload di pertengahan, maksudnya belum berakhir semester baru mau mengupload, kalau misalnya memasuki bulan kedua semester genap atau ganjil misalnya, sudah ada prestasi, upload saja, nggak apa-apa, upload saja. Jadi nanti mungkin pihak kemahasiswaan nanti akan mengatur waktunya sendiri, apakah akan memverifikasi di akhir semester, atau misalnya di sela-sela waktu beliau ada waktu untuk memverifikasi bisa. Artinya bisa diverifikasi kapanpun, sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh pihak kemahasiswaan, dan adik-adik mahasiswa juga bisa mengupload kapanpun.
sesuai dengan waktu luang adik-adik, dan jangan menumpuk sampai di akhir semester, takutnya nanti tidak terkejar. Saya kira itu Ibu Dwi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas penjelasan dari Kak Unit IT. Mungkin ada dari Bapak Ibu penanggung jawab kemahasiswaan dan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bu, mau Kak tanya Bu, dari ahli jenjang analis kesehatan, TLM. Ini Bu, kalau kita SKKM-nya ahli jenjang, bisakah kalau keanggotaan Patelki, kita kan lagi sementara aktif keanggotaan Patelki? Tanya Pak Di. Iya Bu, itu aja Bu. Keanggotaan di organisasi profesi silahkan di-upload. Di situ kan akan kelihatan bahwa PLK tingkat apa. Itu kan tingkatannya juga kelihatan, nggak apa-apa. Kalau anggota pasif Bu, kayak yang kita tidak masuk ke pengurusan, Kan hanya yang lain. Baik, untuk pertanyaan yang masuk di kolom chat, apakah mahasiswa jenjang wajib juga ikut LKM MHMY? Untuk ya tadi seperti yang disampaikan bahwa PKKMB dan LKMM tingkat dasar itu wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Izin mungkin Pak Fajar mungkin bisa bantu kenapa Bapak Ibu di penanggung jawab kemahasiswaan harus melakukan verifikasi setiap semester. Mungkin bisa disampaikan Pak Fajar. Misalnya yang di mahasiswa tingkat akhir atau yang lulus tahun ini itu kan akan kelihatan bahwa ternyata sertifikat-sertifikat mereka banyak, sehingga jika Bapak Ibu kemahasiswaan tingkat jurusan memverifikasinya pada tingkat akhir mahasiswa, itu akan kewalahan sekali karena satu orang mahasiswa itu memiliki sertifikat yang banyak dan kita harus buka per semester. Mungkin bisa di share screen Pak Fajar. Baik, Bu Dwi, terima kasih untuk Bapak Ibu admin kemahasiswaan yang ada di jurusan. Mungkin saya akan berbagi informasi terkait, mungkin dari awal Bu ya, terkait validasinya seperti apa, terus posisi menunya ada di mana. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen dulu aplikasinya. Baik Bapak Ibu admin kemahasiswaan yang ada di jurusan, apakah sudah terlihat jelas share screen saya? Ya Pak, terlihat Pak, terlihat.
Ya, baik Bapak Ibu, untuk melakukan validasi terhadap SKKM atau aktivitas yang adik-adik mahasiswa sudah input, itu bisa dilakukan di, misalkan saya coba masuk sebagai admin kemahasiswaan Prodi D4 keperawatan. Nah, untuk admin kemahasiswaan itu menu yang diberikan oleh aplikasi ada 3 ini. Untuk validasi sendiri ada di menu kemahasiswaan, kemudian di sub menu aktivitas. Nah, di aktivitas ini Bapak Ibu bisa melakukan validasi di 2 menu ini, yaitu aktivitas dan prestasi dan validasi aktivitas. Perbedaannya apa? Perbedaannya sangat mencolok sekali. Saya coba tunjukkan satu dulu untuk validasi aktivitas. Nah, di halaman ini Bapak Ibu harus punya data yang ingin dimasukkan terlebih dahulu. Jadi di data ini, di menu ini itu tidak tampil mahasiswa yang ingin Bapak Ibu lakukan validasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada data tersendiri untuk memvalidasi mahasiswa yang sudah memasukkan aktivitasnya atau SKKM-nya, bisa dilakukan di sini. Tapi kalau saya menyarankan untuk melakukan validasi itu sebaiknya dilakukan di menu aktivitas dan prestasi. Di sini Bapak Ibu akan muncul mahasiswa yang sudah menginput aktivitasnya di halaman mahasiswa seperti yang tadi ditunjukkan oleh Pak Manji. Nah, untuk yang dijelaskan tadi oleh Ibu Dwi adalah perlu kita perhatikan di periode akademiknya. Jadi yang tampil di sini itu hanya yang sesuai dengan periode akademik yang difilter. Jadi kalau misalkan mahasiswa menginput kegiatan atau aktivitas mahasiswa untuk periode akademik 2021, maka di sini tidak akan muncul karena filternya itu 2022 ganjil. Jadi caranya adalah dengan melakukan filtering kembali sesuai dengan tahun akademik yang ingin diverifikasi atau divalidasi. Katakanlah untuk mahasiswa 2020. Ini misalkan untuk 2020 lulus di 2022, berarti rentang aktivitasnya itu ada di 2020 ganjil sampai 2022 ganjil atau 2021 genap. Katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin mahasiswa angkatan 2020 itu menginput aktivitas mahasiswa di 2019. Jadi kita coba filter. Nah, ini adalah data mahasiswa yang sudah melakukan penginputan SKKM di periode akademik 2020 ganjil. Di sini ada beberapa yang sudah valid, ada beberapa yang valid. Untuk akhir daripada SKKM ini adalah tercetaknya SKPI. Jadi Bapak Ibu seperti yang dijelaskan tadi bahwa tidak semua mungkin aktivitas yang akan ditampilkan di SKPI. Jadi Bapak Ibu bisa milih aktivitas mana saja yang menjadi prioritas untuk ditampilkan di dalam SKPI. Untuk melakukan validasi sendiri bisa saya contohkan satu. Bisa Bapak Ibu centang mahasiswa yang ingin divalidasi. Tapi terlebih dahulu Bapak Ibu lakukan pengecekan pada menu detail. Silakan klik detail. Nah, ini akan muncul aktivitas yang mahasiswa itu input. Mulai dari jenis aktivitasnya, kemudian periode akademiknya, kemudian sertifikatnya. Nah, jika ini valid tapi tidak ingin dimasukkan ke dalam SKKM, maka cukup Bapak Ibu centang valid saja sebentar di halaman depan. Saya contohkan, misalkan untuk kegiatan Open Recruitment HMJ, pada saat Bapak Ibu melakukan pengecekan ternyata ini valid. Nah, untuk melakukan validasinya ada dua, bisa lewat menu edit, kemudian centang.
Nah, jika aktivitas ini mau ditampilkan di SKPI, bisa dicentang juga checkbox SKPI-nya. Tapi jika aktivitas ini valid tapi tidak untuk ditampilkan di SKPI, maka bisa dihilangkan centangnya. Kemudian diklik simpan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Wah, kalau begini akan bingung karena ada banyak ada banyak nama yang sama. Nah, kalau saya bisa menyarankan sebaiknya Bapak Ibu punya data. Jadi data yang Bapak Ibu akan melakukan validasi. Kemudian bisa difilter, misalkan untuk atas nama Fatima. Di atas di sini bisa dicari. Jadi yang muncul cuman Fatmawati. Jadi Fatmawati ini untuk periode akademik 2020 ganjil itu menginput sekitar 7 kegiatan. Nah, dari 7 kegiatan ini Bapak Ibu bisa tentukan mana yang akan tampil di SKPI setelah valid. Kemudian di sini juga bisa dilakukan pemeriksaan secara detail satu-satu. Untuk proses checklistnya itu bisa otomatis semua. Caranya adalah dengan mengklik tombol centang yang ada di sudut kiri atas, kemudian klik menu aksi, kemudian set valid jika semua kegiatan ini valid. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa per mahasiswa. Karena kalau semuanya mungkin ada yang tidak terbiasa dengan data yang menumpuk banyak, jadi bisa difilter seperti tadi. Tapi kalau terbiasa dengan tampilan data ini untuk melakukan proses validasi, saya kembalikan ke Bapak Ibu bagaimana nyamannya lah untuk melakukan validasi aktivitas yang sudah adik-adik mahasiswa input. Untuk proses validasi dan penampilan di SKPI saya rasa cukup Budi untuk yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya di sesi pertanyaan terkait validasi SKKM ini. Baik, terima kasih Pak Fajar. Mohon izin jika masih ada yang ingin didiskusikan atau bertanya. Ada pertanyaan yang masuk di kolom chat mengenai seminar kesehatan yang diikuti, apakah harus berkaitan dengan kesehatan untuk bisa mendapatkan sertifikat atau bisa mengikuti seminar lainnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa SKKM itu sebenarnya untuk mengetahui soft skill apa yang dimiliki oleh mahasiswa. Perbedaannya, jadi SKKM ini yang akan kalian terima bersama dengan ijazah dan transkrip nilai. Perbedaannya apa dengan transkrip nilai? Transkrip nilai itu kan semuanya sama untuk seluruh mahasiswa. Untuk prodi yang sama, semuanya sama. Mata kuliah apa yang kalian dapatkan pada prodi itu akan sama. Yang berbeda adalah nilai akhirnya yang kalian dapat. Nilai mutunya yang kalian dapat. Nah, di SKKM ini, apa yang akan membedakan kalian dengan mahasiswa yang lain? Soft skill apa yang kalian peroleh selama kalian menempuh pendidikan? Jika kalian mau masukkan seminar kesehatan, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Manji, bahwa memang betul seminar kesehatan itu akan menunjang, akan menjadi pertimbangan dari tempat kalian akan mencari kerja, bahwa mereka butuh itu. Dengan seminar kesehatan saja yang adik-adik ikuti, apakah bisa menjadi bahan pertimbangan, apalagi dengan seminar yang non-kesehatan. Seharusnya itu bisa menjadi pertimbangan kalian bahwa harusnya saya tidak usah mengikuti yang ini, atau saya tidak usah melampirkan sertifikat saya yang ini, begitu. Apapun yang kalian masukkan di SKKM yang akan divalidasi oleh penanggung jawab kemahasiswaan masing-masing jurusan itu adalah mencerminkan bahwa itu adalah kemampuan soft skill yang kalian miliki yang membedakan kalian dengan mahasiswa yang lain. Kenapa kalian harus diterima di tempat kerja A, kenapa kalian harus diterima di tempat kerja B,
SKKM itulah yang menentukan sebenarnya. Mungkin itu masih ada yang mau didiskusikan, silakan. Izin Bu Dwi, sedikit tambahan mungkin dari saya. Jadi teman-teman mahasiswa yang menjadi patokan adalah yang adalah kegiatan mungkin yang utama. Artinya dari semua kegiatan, saya yakin mahasiswa ini banyak kegiatannya. Jadi tapi dari semua kegiatan yang teman-teman mahasiswa ikuti itu mana yang paling menonjol, nah itulah mungkin yang akan divalidasi dan dimunculkan ke dalam SKPI. Jadi nilainya mungkin lebih tinggi, mungkin seperti itu ya Bu Dwi. Dari Pak Kabak ada tambahan atau Bapak Ibu di kemahasiswaan, silakan jika ada tambahan. Izin Bu Dwi. Iya, tapi silakan. Pak Fajar, mohon diberikan informasi apakah yang tampil di sini adalah semua mahasiswa atau hanya mahasiswa yang aktif saja? Mahasiswa yang sudah dinyatakan tidak aktif atau sudah tamat itu sudah tidak aktif di dalam aplikasi ini. Kemudian yang kedua, apabila ada data double seumpama 2 kali memasukkan informasi, contohnya sertifikat PKKMB 2 kali. Artinya bisa saya nyatakan dia valid dua-dua, tetapi satunya saya tampilkan, yang satunya tidak. Atau seperti apa bagusnya? Supaya kita seragam. Satunya saya nyatakan valid saja, yang satunya saya nyatakan tidak valid, atau dua-duanya saya nyatakan valid, tetapi satunya saya tidak tampilkan di dalam apa istilahnya? Di dalam di SKPI gitu loh. Terima kasih Pak dan Ibu Dwi. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk admin kemahasiswaan sendiri itu saya sudah filter. Ini ya, jadi di jurusan itu ada beberapa akses. Ada yang dia dapat akses untuk admin jurusan. Ada yang admin kemahasiswaan. Jadi selama Bapak Ibu mengakses sebagai admin kemahasiswaan, maka yang akan tampil itu adalah mahasiswa yang sudah menginput SKKM-nya. Misalkan katakanlah Bapak Ibu punya akses untuk admin kemahasiswaan Prodi D3 Keperawatan, maka yang muncul itu hanya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan saja yang sudah menginput SKKM-nya di setiap periode akademik. Data mahasiswa yang akan muncul di akunnya Ibu. Kemudian bagaimana jika terdapat data double dengan sama-sama valid? Nah, untuk hal itu karena saya lihat di halaman admin kemahasiswaan tidak ada fitur untuk menghapus. Saya coba lihat dulu ya Bapak Ibu. Ya, tidak ada fitur untuk menghapus, jadi bisa divalidasi dua-dua, tapi yang dimunculkan di SKPI. Kalau kegiatan itu memang harus muncul di SKPI, karena yang akan tercetak nanti di SKPI hanya yang valid dan diset untuk tampil ke dalam SKPI. Sekalipun dia valid tapi tidak diset tampil ke dalam SKPI, itu tidak akan muncul juga Bapak Ibu. Belum kiri, baru masuk lorong. Mungkin 2 ya tadi pertanyaannya Bu Dwi ya. Ya. Itu Ibu. Oke, makasih Pak Fajar. Artinya Oke, Ibu. Kalau ada yang kurang jelas bisa by Kiri depan. oh iya, siap Pak Fajar. Ya. Terima kasih. Ya Bu. Baik, silakan adik-adik mahasiswa. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mohon izin Pak Fajar, nanti recording Zoom ini sosialisasi terkait dengan penggunaan SKKM untuk mahasiswa
validasi SKKM untuk penanggung jawab kemahasiswaan untuk dapat diupload di YouTube videonya. Baik Bu De. Ya, untuk video ini setelah ini akan saya upload juga di YouTube dan mungkin video tutorial ya. Video tutorial untuk penginputan SKKM dan validasi SKKM juga bisa saya share juga. Baik, terima kasih Pak Fajar. Apa maksudnya periode akademik 2019 pendek? Oh, itu untuk semester pendek, Bu Andi Sulfaida. Kalau di Poltekkes Makassar, setahu saya itu belum ada. Oke, aman. Langsung. Ya, silakan jika masih ada. Jika sudah tidak ada, kami Tabe Bu Dwi, Iya, Tabe iya. Dwi, sedikit Bu Dwi. Iya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Bu, yang saya mau tanyakan di sini yang profesi dengan ahli jenjang, apakah mereka wajib untuk mengisi SKKM? Karena kemarin itu mereka hanya mengisi karena hanya persyaratan untuk masuk wisuda saja. Kan mereka sudah, intinya mereka sudah kerja semua, jadi apakah mereka wajib untuk mengisi juga itu? Ya, baik, terima kasih Bu Suryani dari fisioterapi. Sebenarnya kalau dari Permenristeknya Bu, bahwa seluruh mahasiswa, seluruh alumni ketika sudah selesai, dia wajib mengantongi ijazah, transkrip nilai, dan SKPI. Sehingga SKPI harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa, baik itu reguler maupun ahli jenjang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa poin-poinnya saja mungkin yang berbeda, Ibu. Mungkin poinnya untuk ahli jenjang itu lebih sedikit angka kreditnya. Angka kreditnya untuk ahli jenjang, mereka sudah peroleh di PKKMB, LKMM, jadi 8 poin. Jadi mereka hanya 2 poin saja, sampai mereka bisa memenuhi poin SKKM itu, Ibu. Iya. Ya, makasih banyak Bu. Iya. Dari Ibu Ija, apakah report kegiatan aktivitas mahasiswa sudah dikelompokkan per jurusan? Itu by name Pak Fajar ya? Untuk apanya ini? Kegiatan aktivitas mahasiswa itu by name. Ya. Ya, jadi itu muncul bukan per jurusan Ibu, tapi kita memang harus mencari siapa nama mahasiswa tersebut melalui namanya atau NIM-nya, lalu dia akan muncul kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah diikuti oleh mahasiswa tersebut. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kami mohon kesediaan Pak Kabak untuk menutup kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Teman-teman sekalian, terima kasih Pak Manji dan timnya, Pak Fajar dari unit IT, dan Bapak Ibu, teman-teman dari penanggung jawab kemahasiswaan di jurusan. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan oleh teman-teman Ibu Dwi tentang cara pengisian apa semua tentang SKKM ini, mudah-mudahan ini dapat terwujud ya dalam pelaksanaan kita di semester ini. Mudah-mudahan ya tercapai Bapak Ibu sekalian, karena mungkin cuman Poltekkes Makassar dari sekian Poltekkes yang besar itu yang belum melaksanakan ada namanya SKKM. Kita coba ya, mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa atas perhatiannya mengikuti kegiatan ini. Dengan mengucapkan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kita pada sore hari ini kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak, Pak Kabak,
unit IT dan staf, Bapak Ibu penanggung jawab kemahasiswaan jurusan, adik-adik mahasiswa, kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk Zoom-nya akan saya end meeting for all. Terima kasih.